Penyebaran Islam di Lumajang. Sejarah singkat tentang siapakah tokoh alim ulama atau wali Allah sebagai awal penyebar Islam di daerah Pulau Jawa Timur ini. Mulai dari zaman kerajaan raja-raja sampai zaman perjuangan. Setelah dari Belambangan, Jember, Bondowoso, kita berlanjut menengok sejarah Islam di daerah Lumajang. Siapakah alim ulama pendahulu yang menyebarkan awal mula agama Islam di sana? Kita awali dari nama Lumajang, berasal dari kata Lamajang. Lamajang awalnya merupakan wilayah dari Kerajaan Kediri. Pada masa itu raja yang berkuasa dari Kerajaan Kediri adalah Kameswara pada tahun 1182 Masehi. Bumi Lamajang sudah dikenal dan mempunyai arti penting sebagai tempat ritual agama Hindu menuju Gunung Semeru, dan dalam perkembangannya di daerah ini juga dikembangkan sentra-sentra keagamaan Hindu karena kepentingannya ritual para pejabat kerajaan Kediri pada waktu itu, sehingga mereka perlu membuat tempat-tempat yang bisa disinggahi dalam perjalanan untuk melakukan ritual ke Gunung Semeru. Setelah Kediri runtuh, raja yang terakhir berkuasa dari Kerajaan Kediri adalah Sri Kertajaya atau Sri Maharaja Kertajaya yang berkuasa pada tahun 1194 Masehi hingga tahun 1222 Masehi. Ketika Kerajaan Kediri juga runtuh dan digantikan dengan munculnya Kerajaan Singasari, maka Lamajang masih tetap menjadi suatu daerah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk raja dan para bangsawan Kerajaan Singasari, untuk melakukan ritual persembahyangan di daerah lereng Semeru tersebut. Ketika Kerajaan Singasari juga runtuh pada tahun 1255 Masehi, Nararya Kirana dinobatkan sebagai penguasa Lamajang oleh ayahnya, Raja Singasari Nararya Seminingrat. Runtuhnya Kerajaan Singasari terjadi pada tahun 1292 Masehi. Pada dekade ini agama Hindu masih mendominasi Lamajang. Selanjutnya, setelah berdirinya Kerajaan Majapahit dengan rajanya Raden Wijaya atau Sri Kertarajasa Jayawardhana yang terjadi pada tahun 1293 Masehi, maka Arya Wiraraja atas jasanya dianugerahkan separuh dari luas wilayah Kerajaan Majapahit. Wilayah Majapahit sebelah timur kepada Arya Wiraraja, yang kemudian kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Arya Wiraraja dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Lamajang Tigang Juru pada hari Kamis Legi, tanggal 26 Agustus 1294 Masehi. Keraton Kerajaan Lamajang Tigang Juru berada di Arnon, sekarang Kuto Renon, dan terdapat juga benteng pertahanan yang sangat kokoh seluas 135 hektar. Kerajaan Lamajang Tigang Juru merupakan suatu kerajaan otonom yang tidak berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Kedua kerajaan ini saling menjalin hubungan baik di antara keduanya. Luas wilayah Kerajaan Lamajang Tigang Juru meliputi Madura, Pasuruan, Probolinggo, Lamajang, Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, hingga ke Bali. Dari kekuasaan Raja Arya Wiraraja ini, penyebaran awal Islam dimulai. Kekuasaan Arya Wiraraja menurut sejarawan Yai Haji Agus Sunoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, pada sekitar tahun 1250 Masehi, sebelum Kerajaan Samudra Darussalam berdiri, seorang ulama Persia bernama Syekh Abdurrahman As-Saibani sampai di Kerajaan Lumajang atau Lamajang. Nama Syekh Abdurrahman As-Saibani diperintahkan oleh raja pertama dari Kesultanan Turki Utsmani, Amir Gaji, menyebarkan ajaran Islam ke wilayah timur atau Nusantara pada tahun
1230 sampai 1281 di Lumajang. Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani pertama kali menyebarkan agama Islam di kota Pisang inilah. Dia banyak berinteraksi sehingga banyak masyarakat di sana memeluk agama Islam. Melalui dakwanya, Syekh Abdurrahman berhasil menyebarkan agama Islam. Bahkan beliau juga dijadikan penasihat kerajaan Lumajang di Gang Juru, sebutan kerajaan Lumajang saat itu. Syekh Abdurrahman dipercaya menjadi penasihat Raden Arya Wiraraja. Bahkan sebagian warga meyakini bahwa Raden Arya Wiraraja yang juga merupakan mantan Adipati Sumenep telah memeluk agama Islam di akhir hayatnya dengan bimbingan langsung dari Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani. Kiai Haji Agus Sunoto juga meluruskan terkait kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Menurutnya adalah kerajaan Lumajang. Jika kerajaan Demak berdiri sekitar abad ke-15, justru berdasarkan sisa-sisa artefak dan ideobak, kerajaan Lumajang berdiri sekitar abad ke-12 dan kerajaan Demak merupakan kerajaan nomor 5 di Jawa setelah Lumajang, Surabaya, Tuban, dan Giri. Sayang nama Syekh Abdurrahman tidak banyak dikenal di Indonesia. Namun kalau di Lumajang, cucu dari sepupu Imam Ahmad bin Hambal ini menjadi jujukan warga untuk berziarah di Dusun Biting, Benteng, Keturenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dan sepeninggal Arya Wiraraja, kerajaan Lumajang juga runtuh pada tahun 1316 Masehi karena diserang Majapahit, selanjutnya menginjak masa kolonialisme Belanda. Pada tahun 1882, nama Lumajang berubah menjadi Lumajang dan daerah masih merupakan distrik setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wedono. Lumajang berada di bawah Pasuruan dan Probolinggo. Pimpinan tertinggi Lumajang adalah asisten residen dengan didampingi jaksa. Pada tanggal 31 Desember tahun 1866, Raden Astrokusumo diangkat menjadi jaksa Lumajang. Kemudian pada tahun 1886 status sistem pemerintahannya dinaikkan statusnya menjadi daerah Abdeling atau setingkat kabupaten. Kepala pemerintahannya adalah seorang Patih Abdeling dan pada tahun 1929 sistem pemerintahan di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi kabupaten. Kepala pemerintahannya adalah seorang bupati dan bupati pertamanya pada waktu masa kolonial ini adalah Patih Raden Endro Kusumo yang menjabat tahun 1867 sampai 1886. Pada dekade ini diperkirakan agama Islam sudah menyebar dan mendominasi Lumajang hingga disebutkan ada 3 tokoh alim ulama sebagai pendahulu di Lumajang yang disebut oleh warga setempat, yaitu 1. Kiai Haji Anas Mahfud. Kiai Haji Anas Mahfud, beliau merupakan sosok ulama yang teduh, pengayom umat. Selain itu beliau juga merupakan guru besar para kiai di Lumajang, sehingga namanya diabadikan menjadi nama Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfud yang letaknya di sebelah barat alun-alun Lumajang. Yang kedua adalah Kiai Haji Bariji. Beliau seorang yang merupakan wali Quran yang istiqomah dalam berdakwah dan mengajarkan Al-Quran serta kitab-kitab salaf di Pondok Pesantren Salafiyah di Suwanda. Beliau yang kemudian namanya diabadikan pada nama jalan di daerah Tukum, yaitu Jalan Kiai Haji Bariji. Yang ketiga adalah Kiai Haji Komsaninur. Beliau adalah perintis Masjid Klanting. Selain itu beliau juga berjasa dalam mengembangkan sekolah MI Nurul Islam Klanting, serta merupakan kiai yang dekat dengan jamaah dan masyarakat. Tidak heran jika namanya juga diabadikan menjadi nama Pondok Pesantren Komsaninur dan Madrasah Aliyah Komsaninur Klanting. Wallahu a'lam bishawab. Like and share.